Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsyad Aziza dengan nomor NIM 2023133044. Dan saya Maulidaya Dwi Salsabila dengan NIM 202313333046. Di sini kita akan Mempresentasikan tentang teknologi biopori untuk penanggulangan banjir dengan mengelola sampah rumah tangga. Pada musim penghujan saat ini, sudah mulai ada banyak sekali bencana yang melanda di berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya adalah bencana banjir. Banyak sekali daerah yang sering terjadi bencana banjir, baik di perkotaan ataupun di pedesaan. Dampak dari bencana banjir tersebut tidak hanya berdampak pada daerah yang terkena banjir saja, tetapi juga berdampak di daerah sekitarnya atau daerah yang jauh sekalipun. Banyak macam dampak yang terjadi akibat bencana banjir, yaitu terganggunya aktivitas manusia, berkembangnya penyakit dan virus, terganggunya perekonomian dan juga pendidikan jika bencana banjir terjadi sampai jangka panjang. Bahkan banjir yang sempat terjadi belakangan ini di Surabaya sampai dapat merusak pemukiman warga. Melihat dari beberapa dampak yang terjadi akibat dari bencana banjir, kita sebagai manusia sebaiknya untuk menjaga dan mencegah agar bencana banjir tidak sering terjadi. Oleh karena itu, kita seharus mengetahui penyebab terjadinya banjir. Salah satu penyebab dari bencana banjir adalah kurangnya resapan air dan juga pembuangan air yang selalu tersumbat karena ulah manusia sendiri. Permasalahan paling utama terjadinya banjir yaitu tersumbatnya pembuangan air akibat pembuangan sampah rumah tangga yang sembarangan baik di aliran got ataupun sungai. Hal tersebut sebenarnya dapat kita tanggulangi dengan cara memisah antara sampah organik maupun anorganik, di mana sampah organik dijadikan sebagai kompos dan sampah anorganik didaur ulang menjadi bahan tepat guna. Dalam proses pembuatan kompos juga membutuhkan lahan yang cukup agar aroma kompos tidak mengganggu dan mengakibatkan penyakit. Permasalahan selanjutnya adalah kurangnya lahan resapan. Hal ini terjadi karena daerah-daerah tertentu yang memiliki lahan luas dan banyak pepohonan yang mulai berkurang atau hampir tidak ada karena terlalu banyak pembangunan yang dilakukan sehingga mengakibatkan kekurangan lahan resapan air. Hal ini dapat diatasi dengan cara reboisasi. Tanaman yang memiliki akar yang kuat dan pohon yang dapat tumbuh hingga puluhan tahun. Tetapi hal itu sedikit kemungkinan dapat terjadi karena hal tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama untuk proses pertumbuhannya. Karena permasalahan kurangnya lahan resapan, maka Dr. Kamir R. Brata, seorang peneliti dari Institut Pertanian Bandung, mencetus sebuah ide, yaitu pembuatan lubang resapan biopori. Tujuan dari pembuatan lubang biopori dan pengolahan sampah rumah tangga yaitu untuk mengurangi terjadinya bencana banjir yang berkepanjangan dengan cara membuat lubang resapan biopori. Yang nomor 2, mengurangi pembuangan sampah pada aliran pembuangan air dengan cara mengolah sampah rumah tangga. Manfaat dari penerapan teknologi biopori dan mengolah sampah rumah tangga untuk menanggulangi banjir, yaitu untuk memberikan solusi kepada masyarakat tentang bagaimana caranya menanggulangi dan mencegah terjadinya bencana banjir secara dini dari diri sendiri. Pemicu utama dari gagasan tema yang kita ambil kali ini yaitu sebenarnya sudah ada banyak korban akibat dari bencana banjir selama di Indonesia ini, baik korban berupa harta benda ataupun korban jiwa. Contohnya seperti banjir yang sempat terjadi di Surabaya belakangan ini, yaitu di Jalan Duku Kupang pada tanggal 9 Desember 2024. Banjir yang terjadi di Duku Kupang sangat sering terjadi di saat musim hujan. Meskipun hujan tidak terlalu deras, banjir tetap selalu terjadi. Meskipun sudah ditanggulangi dengan cara pelebaran gorong-gorong, hal ini masih belum mampu untuk mengatasi banjir yang terjadi.
Sudah ada banyak cara dan upaya yang dilakukan oleh Wali Kota Surabaya untuk menanggulangi hal ini. Namun masih belum ada cara yang berhasil. Dengan begitu, tidak ada salahnya kita mencoba menggunakan cara pembuatan lubang biopori untuk menanggulangi banjir yang terjadi di Surabaya saat ini. Solusi yang kita tawarkan yaitu yang pertama pengelolaan limbah sampah rumah tangga, yaitu dengan cara mengelola sampah, aliran-aliran pembuangan air baik sungai ataupun got menjadi tidak tersumbat dan ekosistem di perairan sungai menjadi tidak tercemar akibat dari masyarakat yang selalu membuang sampah limbah di aliran air. Yang kedua yaitu pembuatan lubang biopori. Teknologi pembuatan lubang biopori ini ampuh untuk mencegah genangan dan banjir, mencegah erosi dan longsor, dan penyuburan tanah, dan juga mengubah sampah organik menjadi kompos. Pihak-pihak yang terlibat untuk teknologi ini yang pertama adalah seluruh masyarakat, dan yang kedua adalah perangkat desa ataupun daerah. Selanjutnya adalah langkah strategis dan juga penjadwalan realisasi. Rencana strategis perlu dilakukan pada saat musim penghujan agar perencanaan berjalan dengan lancar. Waktu yang dibutuhkan pada tema saat ini yaitu sekitar 3 bulanan. Dan perencanaannya yaitu pada bulan pertama kita kerjasama dengan perangkat desa dan juga masyarakat. Yang kedua pembuatan lubang biopori. Dan pada bulan kedua kita melakukan uji coba. Uji coba ini dilakukan kurang lebih sekitar 3 minggu atau 2 minggu. Dan yang terakhir yaitu pada bulan ketiga kita melakukan penerapan selama 1 bulan dan melakukan evaluasi setelah melakukan penerapan selama 1 bulan. Kesimpulan dari presentasi kali ini adalah lubang resapan biopori adalah lubang yang berbentuk silindris yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah, dan lubang biopori diisi dengan sampah organik untuk makanan organisme tanah agar organisme tersebut dapat bekerja membentuk biopori. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.